Pemirsa, mari kita dengarkan bersama nasihat Ramadan keutamaan sholat sunnah wudhu seperti yang dianjurkan Rasulullah SAW yang akan disampaikan oleh Ustadz Taufik berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Salatullah, salamullah ala tuha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kadang di dalam kehidupan kita menyepelekan sesuatu hal yang kecil, sesuatu hal yang sederhana, yang dimana mata penglihatan manusia itu tidak memiliki nilai dan arti. Tetapi lain dengan penglihatan daripada apa yang menjadikan pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang kecil bisa menjadikan kemuliaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang sepele bisa jadi sesuatu hal yang mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat daripada sisi ini, banyak hal yang diantara kita melupakan dan meninggalkan apa yang menjadikan perkara di dalam ibadah. Ada yang mengatakan ibadah mahdoh dan diberikan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh, ibadah salat, puasa, zakat, baik haji. Di dalam ibadah mahdoh ada yang perkara yang fardu dan ada yang perkara yang sunnah. Kita berbicara dalam konteks sekarang adalah bagaimana banyak orang yang meninggalkan tentang perkara salat sunnah wudu. Salat sunnah yang dikerjakan setelah wudu. Melihat daripada hal ini banyak yang menyepelekan. Padahal ini tidak memerlukan biaya yang banyak sebagaimana perkara ibadah haji dan umrah. Tetapi ini memiliki kemuliaan, memiliki nilai yang sangat besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, Man tawaddu'a, barang siapa dia yang berwudu, wa yukmilul wudu'a, dan dia sempurnakan wudunya, dia tanpa ada unsur pribadi di dalam dirinya terhadap duniawi. Kata Rasulullah SAW, Gufirullahu dunubahu ma taqaddama min danbi. Maka dia akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang telah lalu. Sahabat pemirsa ini muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang kita anggap kecil, ini mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara salat sunnah wudu banyak yang ditinggalkan oleh sekarang kebanyakan manusia. Karena melihat daripada sesuatu hal yang dianggap sepele, tetapi ini mulia di hadapan Allah. Bahkan ada yang kisah yang masyhur ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal ibn Rabah. Kenapa dikatakan demikian? Ketika Rasulullah SAW mendengarkan terompah daripada sendal kakinya Bilal ibn Rabah, maka Rasulullah bertanya kepada Bilal, Ya Bilal, ahbirni man amala amila. Wahai Bilal, ceritakan apa yang menjadikan amalan kamu setelah kamu memasuki Islam. Kata Bilal ibn Rabah, saya tidak melakukan amalan apapun selain saya ketika saya menyelesaikan wudu, maka saya lanjutkan dengan sholat sunnah wudu. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terompahnya Bilal bisa terdengar di surga karena amalan Bilal dia melaksanakan sholat sunnah setelah wudu. Lalu apalagi kata Rasulullah SAW di dalam satu keterangan Rasulullah SAW, Man tawaddu'a, barang siapa yang dia berwudu, wa yukmilu wudu'a, dan dia menyempurnakan wudunya, biwajhihi wa qalbihi, dia dengan jiwa dan raganya tiada punya niatan lain apapun kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alaihi, maka baginya tiada ada lain balasan ilal dakhalal jannah, kecuali dia masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perkara sholat sunnah wudu banyak yang ditinggalkan, banyak yang menyepelekan, banyak yang mengecilkan karena dianggap tidak memiliki nilai. Tetapi kalau kita masuk di dalam kajian, kita masuk di dalam suatu penjelasan, masuk dalam hadis yang tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW,
yang bagaimana Bilal terdengar terompahnya sendal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena kebiasaan amalnya Bilal ibn Rabah. Dia tidak pernah meninggalkan salat sunnah wudu setelah dia melaksanakan wudu. Lalu kapan kita melaksanakan salat sunnah wudu? Setelah kita melaksanakan wudu dengan wudu apapun, baik wudu karena berhadas atau wudu ketika dia akan melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika wudunya yang mujaddad artinya memperbarui wudunya. Ketika seseorang memiliki wudu tetapi dia belum batal wudunya dan dia akan melakukan ibadah salat, dia melakukan wudu lagi, ini namanya mujaddad. Salat sunnah wudu yang kita lakukan di dalam kajian-kajian kita, banyak yang jarang kita menyampaikan dalam kajian-kajian ini. Padahal balasannya tadi kata Rasulullah, diampuni dosanya oleh Allah, kemudian dia tidak lain adalah balasannya kecuali surganya Allah. Kemudian ini menjadikan suatu hal yang masyhur. Telapak sendalnya Bilal ibn Rabah bisa terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala karena kebiasaan amalan Bilal ibn Rabah melakukan sholat sunnah wudu ketika dia masa hidupnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bisa menjadikan manfaat. Mudah-mudahan khususnya untuk saya yang berbicara pada kesempatan ini, umumnya untuk para pemirsa semua, sehingga kita bisa menjadikan sebagai ihsan yang mulia, mendekatkan diri kita taqarruban ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.